Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, baik ya. Jadi di konten saya yang kali ini itu melanjutkan pembahasan saya mengenai aplikasi Redford ya, yang dimana ya sama-sama kita ketahui lah ya. Mungkin kalian juga udah paham Redford ini itu udah masuk entitas ilegal. Nah, ini ada satu informasi ya yang sangat menarik untuk dibahas ya, yaitu terkait apa? Terkait penarikan atau bisa dikatakan withdraw ya. Dari awal kan saya udah katakan nih, ini penipuan ya, money game Ponzi. Bahkan juga pendapat saya itu juga didukung ya sama Satgas Waspada Investasi. Ya, bukan cuman Redford-nya aja tuh ya yang masuk entitas ilegal. Bahkan yang katanya ya yayasannya itu ya, yang Hoh tuh itu juga masuk entitas ilegal ya, melakukan penawaran investasi berkedok donasi. Nah, ya. Jadi saya mau bahas tentang penarikan nih, teman-teman ya. Mau bahas tentang penarikan yang mungkin juga korban, leader, afiliator, orang anti Ponzi, saya, konten-konten kreator yang lain juga paham gitu ya. Akhir-akhir ini itu terjadi yang namanya pemacetan penarikan. Ya, dari tanggal berapa tuh ya? Akhir bulan lalu ya, Oktober. Nah, pemacetan penarikan. Nah, ini ada berita nih tentang penarikan ya, bisa di withdraw. Gini ya, disclaimer dulu. Saya buat video ini itu bukan memberi info kapan bisa withdraw ya, karena saya sendiri juga nggak tahu ya, karena kalau money game udah macet penarikannya itu biasanya udah tanda-tanda mau kabur. Jadi tujuannya apa? Tujuannya gini, ini video ini untuk orang awam supaya kalian itu tidak terjerumus lagi dengan modus-modus penipuan. Ketika penarikan macet seperti ini tuh kalian diberi alibi-alibi drama yang gak logis. Gitu kan, saya pernah katakan gini loh. Saya yang bukan pemain aja ya, saya yang bukan pemain nih ya, saya cuman pemantau dan juga pemberantas aplikasi itu, lihat drama yang seperti ini itu juga pusing bos. Apalagi kalian sebagai korban yang uang kalian nyangkut di sana nggak bisa di withdraw. Ya, jangankan saya, kalian juga lebih pusing. Gitu ya. Jadi kalau main money game, investasi bodong ya gitulah, kira-kira endingnya kayak gini. Dramanya tuh gitulah ya, malah saya jelaskan panjang lebar gitu ya. Yaitu terkait apa? Penarikan. Nah, ini semalam itu banyak sekali ya komentar di konten saya terkait Redford ini. Withdraw bisa tuh ya, silakan tuh YouTuber termasuk saya Muhammad Ilhami TV hapus channel. Oke ya. Jadi saya dapat informasi nih ya dari komentar gitu ya. Teman-teman bisa baca nih. Dari Ramadhani 14 jam yang lalu. Yang katanya bisa withdraw tapi USDT otomatis dikonvers ke REDT, dan REDT tersebut itu nggak bisa dijual atau nggak bisa di-share. Nah, artinya di sini ada yang menginformasikan ke saya ini tidak bisa di-withdraw juga karena saldo USDT kalian seluruhnya itu jadi nol dipindahkan ke REDT yang nggak bisa dijual. Lah, apa yang mau di-withdraw kalau kayak gitu? Ya. Nah, sini pas bisa dijual, apakah WD masih bisa atau ada optimalisasi sistem lagi ya, atau istilahnya ya ada modus lagi nggak gitu maksudnya ya. Jawabnya sini, hanya Baekdung yang tahu. Nah, betul ya, bukan Baekdung sih sebenarnya ya Bang Rama ya, yang owner aplikasinya sebenarnya yang tahu ya. Owner aplikasinya komplotannya nggak punya tirani dan nggak punya otak gitu loh, dia yang tahu tuh ya. Dia yang tahu tuh kapan bisa withdraw ya, antara kapan bisa withdraw atau dibawa kabur tuh uang orang. Nah, gitu ya. Nah, di bawahnya gini ada ya yang berkomentar gini. Dari Preman Explain ya, 11 jam yang lalu.
WK bang tutup channel nggak? Nah, gini ya. Ketika penarikan macet kemarin ya di akhir bulan lalu, saya sudah informasikan ke kalian. Kalau money game, kalau udah macet penarikan, itu biasanya saya riset dari beberapa kasus money game yang sebelum-sebelumnya. Kalau udah macet penarikan, itu tanda-tanda mau kabur. Stop depo di sana, itu udah jadi korban kalian. Saya informasikan kayak gitu. Nah, saya mengeluarkan statement seperti itu sesuai riset saya dan juga referensi saya dari OJK yang mengatakan kalau penarikan macet itu jelas mau kabur. Nah, banyak nih ya tantangan ke saya di kolom komentar. Bilang gini, Bang, nanti kalau bisa withdraw, berani nggak tutup channel? Nah, itu bukan cuman saya loh ya yang dikomentari kayak gitu, teman-teman saya juga gitu ya. Kayak Kakinan, Bang Anggi, Bang Elang, juga yang mungkin pro dengan bongkar-bongkar kayak gini tuh Pak Chandra Teja, Pak Roy di komentar ya kayak gitu. Berani nggak tutup channel? Nah gini, saya tantang ya. Tantangan kalian tuh kurang greget bos ya, kurang greget. Saya nantangin balik nih ya. Di mata kalian kan saya kan penyebar hoax nih ya. Saya menjelekin Redford ya. Saya jelekin ada dasar loh, ini ilegal bodong gitu ya. Saya tantang balik nih. Kalian berani nggak ngelaporin saya ke polisi atas tuduhan kalian ataupun kalian bikin pernyataan di polisi saya ini menyebarkan hoax? Berani nggak? Itu lebih greget loh. Ketimbang kalian yang bilang di kolom komentar, tutup channel lah kalau bisa di withdraw. Itu kurang greget bos. Kalian laporin saya aja, itu tantangan saya. Tapi sebelum kalian melaporkan saya, tolong tunjukin wujud muka kalian itu gimana. Nggak perlu ganteng-ganteng, nggak perlu cantik-cantik. Pokoknya ya tampilin aja gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk saya bisa apa ya, ngelaporin balik lah kalian ya atas tuduhan kalian yang nggak berdasar. Ini udah jelas money game. Kalian kalau mau nuntut saya pakai undang-undang ITE, apa yang mau kalian tuntut? Kalian bisa diketawain loh sama polisi. Ya, kalau kalian nuntut saya penyebar hoax, ingat bos ya. Saya itu buat konten referensi saya dari yang di atas, yaitu siapa? Yaitu Satgas Waspada Investasi sudah menyatakan Redford ini ilegal loh, dilarang penyelenggara aset kripto tanpa izin. Udah dilarang. Saya informasikan yang sebetul-betulnya dari pihak pemerintah, lebih ngarahnya itu ke SWI dan OJK. Redford itu ilegal, bahkan bukan cuma platformnya aja bos ya, sampai yayasannya yang mempromosikan pun masuk ya sebulan setelah Redford. Bahkan ya sebelum dikeluarkan juga sama Satgas Waspada Investasi, kedua ini ya, Heart of Hope dan Redford masuk entitas ilegal, saya sudah bisa mencerna pakai akal sehat saya, pakai hati nurani saya, Redford itu money game ya. Sebulan setelah saya buat video ya, saya dibacoti, diserang di kolom komentar atas kejujuran saya bongkar aib Redford, saya bongkar gitu ya. Sebulan setelah itu tuh, nah ini datang SWI ya, yang mendukung pernyataan saya loh. Pernyataan saya bahwa itu jelas investasi bodong, kedok trading, dan berkedok donasi. Apa yang mau diragukan lagi loh dari informasi saya? Kalau kalian mau nuntut saya, mau gugat saya, itu tuntut dulu ya referensi saya di sana. Ya, kantor SWI. Pergi kalian ke sana. Ya, itu baru gentle. Jangan cuman berani di kolom komentar bilang Ilhami TV tutup lah ya, tutup channel kalau bisa withdraw lah. Sekarang nggak terbukti kok bisa withdraw. Kalaupun bisa withdraw ya saya rasa itu ya leadernya ya, leader Ponzi. Orang-orang awam yang terjebak saya yakin nggak ada itu yang bisa withdraw. Saya mau ngasih tahu kalau kalian nyuruh saya tutup channel, apa hak kalian? Saya tanya dulu, hak kalian apa bos? Saya yang bangun channel ini menginformasikan kebaikan ya, yang berhak nutup channel saya itu saya sendiri dan pihak YouTube. Oke, kalian nggak ada. Bahkan saya juga nantangin kalian. Ayolah, yuk
ke jalur hukum yuk. Gitu, jangan cuma berani nutup channel, bos. Oke, lanjut ya. Nah, di samping itu, di salah satu grup Telegram dari Heart of Hope, dalam kurung Redford ya. Ini kedua tulisan ini udah masuk entitas ilegal loh ya. Grup ini nih udah diklaim nggak baik nih ya dari pemerintah Indonesia gitu ya. Ini ada yang menginformasikan ya, apa ini ya, dua pesan diberitahukan katanya gitu ya. Nah ini pokoknya isi dalamnya gini nih ya, yang putih itu ini nih ya. Eksklusif untuk pengguna lama, oke. Artinya ini kan untuk leader Ponzi, ya kan yang paling lama gabung itu ya leader Ponzi lah, yang baru-baru orang awam tertipu ya. Ini khusus untuk udahlah ya, malah saya jelaskan sedetail-detailnya gitu. Hadiah mewah untuk merger, merger atau mager gitu ya. Mager dalam arti kata membayar orang. Merger atau mager, saya tanya dulu lah sama komplotan ya gitu. Dan akuisisi yang berhasil, apa sih maksudnya, nggak ngerti saya teman-teman ya. Ada di kotak merah itu, saya kotakin merah, kalian bisa baca ya. Nanti saya fullkan satu layar ini. Pengguna yang memiliki aset USDT di akun mereka akan diubah sementara menjadi akun aset REDT sesuai dengan harga real time yang sesuai untuk aktivasi hadiah 25% dan dapat dikonversi menjadi aset USDT setelah dibuka kunci. Aduh. Oke, kita teliti ya, kita telah nih ya, apa sih maksud yang saya kotakin merah itu? Kalian jangan mau dibodohi gitu. Pengguna yang memiliki aset USDT atau dolar ataupun rupiah, terserah kalian menganggapnya apa, itu di akun kalian dibuat nol semua menjadi koin ditradingkan di REDT token. Aduh. Ini lucu ya. Saya tanyalah dulu ya. Lucu ini, bos ya. Itu logikanya di mana? Exchanger apa yang seperti itu? Exchanger apaan tuh? Ya, yang kayak gitu tuh exchanger apa, bos? Ya, kalian punya uang, punya saldo di dalamnya, di trading kan semuanya, di koin antah berantah tanpa seizin kalian. Itu kan, aduh, udah nggak logis ya, udah nggak logis, oke? Udah nggak logis. Intinya gini ya, saya mau kasih kalian apa ya, ibarat kata gini. Kalian nih nggak kepengen nih ya, nggak kepengen beli motor, kalian punya uang tapi nggak kepengen beli motor gitu ya. Kalian nggak pengen tuh beli motor, tapi ada orang yang ikut campur dalam urusan kalian ya, beli motor itu pakai uang kalian. Dia nggak punya uang, yang punya uang tuh kalian loh, yang punya uang tuh kalian, tapi dia yang beli motor. Nah, ini kan kocak loh ya, bukan hak dia tapi dia membelikan langsung. Contohnya kayak gini, kalian punya aset, dibelikan semuanya ke REDT. Aduh. Sesuai harga real time. Saya tanya dulu lah, ketika ini kan exchanger kriptonya belikan semua nih uang kalian ke aset REDT. Saya tanya dulu, kalau REDT turun, ada nggak tanggung jawab dari Redford? Ya, kan investasi kan sebetulnya fluktuatif, bos. Saya tanya dulu ya, ini kan sesuai kaidah trading yang umum ya. Kalau jatuh gimana? Ada nggak jaminan uang sesuai dengan sebelum ditransfer semua gitu ya ke REDT? Paham ya maksud saya ya. Ada nggak gitu jaminannya gitu? Nggak ada kan? Ya udah. Di sini katanya ya, yang sesuai untuk aktivasi 25%, artinya dapat keuntungan lah 25%. Udah lah ya, orang awam stop deposit. Jangan kalian mikirkan bonus 25%, nggak usah mikirin bonus lagi kalau sekarang udah kayak gini, bos. Itu nggak usah dipikirkan. Yang kalian pikirkan sekarang, uang kalian tuh gimana bisa balik, nggak usah mikirin bonus-bonus yang nggak logis. Paham ya? Astagfirullahaladzim.
Memang tukang tipu. Nah, kita baca nih ya di grup yang tadi 2 pesan yang diberitahukan ini lebih dicerna gitu ya oleh Heart of Hope-nya karena yang ngirim Heart of Hope. 1. Fungsi penarikan USDT telah dipulihkan. Oke, fungsi penarikan USDT artinya bisa di withdraw sampai statement ini. Jika Anda memiliki saldo, oke. Gini, gimana mau WD, bos? Gimana mau WD? Hope, Redford, ya? Gimana mau withdraw? Saldo orang itu udah 0 sekarang. Nih, udah 0. Dan itu semuanya ditransfer ke REDT. Astagfirullah. Kalaupun ada yang bisa withdraw, itu jelas datanya ataupun sistem itu dimanipulasi. Jelas itu leader, ngasih makan ke leader. Orang awam akunnya 0 gitu ya. REDT nggak bisa di shell. Penarikan bisa, tapi REDT nggak bisa dijual. Aduh. Anda dapat melakukan upaya penarikan. Ya udah, lakukan. Ya. Nomor 2. Pengguna yang memiliki aset USDT di akunnya akan dikonversikan sementara ke akun aset REDT sesuai dengan harga real time yang cocok untuk aktivasi hadiah 25%. Artinya, jika Anda membeli 4 REDT, Anda bisa mendapatkan satu uang REDT sebagai, artinya kalian dapat aset REDT bonus 25% lah ya. Kan udah saya katakan tadi ya, nggak usah mikir bonusnya lagi lah. Nggak usah lah mikir bonusnya lagi. Ya, karena intinya untuk orang awam bukan itu yang sekarang dibutuhkan. Uang balik udah itu aja. Jangan mikirin bonus 25%. Saya yakin tuh nggak akan ada. Oke? Oke ya. Selanjutnya ya. Memang demen saya kalau baca-baca kayak gini nih teman-teman. Nah ini ada informasi juga ya di website Redprot. Aduh sorry ya. Redford ya. Kalau mau bilang Redford pun boleh. Oke? Ini informasinya sama sih kayak yang tadi saya bacakan di grup Heart of Hope ilegal ya. Jangan marah saya katakan ilegal, memang ilegal kok, SWI yang bilang kok. Terus di sini ya di grup Facebook dari Redford Indonesia Heart of Hope ada nih yang namanya Silvi Handayani. Izin bertanya. Ya, bertanya nih ya sama yang ada di grup dalam nih. Apakah aset kita yang ada di Redford boleh diotak-atik oleh platform? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, pertanyaan yang bagus ketimbang komentar kalian yang nanya-nanya ke saya kapan tutup channel. Ini pertanyaan yang bagus dengan statement saya yang tadi. Exchanger apa, platform jasa kripto apa yang suka-suka hati mentradingkan membeli aset kripto, bahkan kriptonya tuh kripto abal-abal loh REDT. Itu exchanger apa bos yang kayak gitu? Oke, lanjut. Di bawahnya mau nanya ya dari Paul, mau nanya kalau withdraw ataupun WD ke rekening BSI bisa nggak bang? Gini, mau pakai rekening apapun saya yakin nggak akan bisa sekarang ya, gitu. Nah berikutnya di sini ya masih di grup yang sama gitu ya dari Muhammad Fajar Al Dahlan ya. Dia nanya nih pakai postingan gitu ya. Mana kabar gembira untuk kami yang pemula ini admin ya, nanya dia nih kok diam semua ya. Ini korban udah bersuara loh, ya. Mana kabar gembira withdrawnya admin, ya. Bukan admin bang, ya. Bukan admin bang Fajar. Komplotan penipu, oke? Leader Ponzi kalian, mentor kalian, owner aplikasinya, afiliatornya itu, ya. Bukan admin lagi bang, ya. Mereka itu udah diam semua, ya. Cuman bisa merusak informasi yang saya buat di kolom komentar. Gitu. Tantangan saya tadi ya untuk komplotannya, ayo kita ke jalur hukum kalau kalian melihat saya ini seorang hoax, seorang hoaxers, bahasa Inggris ya. Sebagai salah seorang yang menyebarkan hoax, silahkan tuntut saya. Tapi kan jangan lupa lihatkan muka kalian ya di ke saya, ke polisi ya, biar bisa saya tuntut balik.
Jangan main hapus-hapus channel gitu. Berikutnya di sini masih di grup yang sama. Arjuna Ireng. Komentar gini, 14 hari dimulai dari tanggal berapa? Ya bang, info yang valid dong. Nah betul, korban udah mulai bersuara. Oke, 14 hari, gini. Saya kan pernah bilang di konten sebelumnya, kalau Redford ini bener, legal, profesional, ya, itu ketika memutuskan suatu maintenance atau apapun ya yang berkaitan dengan kenyamanan user, itu bukan ngitung 14 hari ke depan loh bot, bukan kayak gitu sistemnya. Ditentukan juga lah gitu ya, seharusnya gini, ditentukan yang namanya tanggal pastinya itu tanggal kapan. Misalnya gini, withdraw semuanya pasti valid tanggal 15, ya udah tanggal 15 sebut, jangan mundur ke belakang. Kalau kayak gini ini menampakkan tidak profesionalnya, kayak anak-anak loh ya. Di bawahnya ada dari Aning Rahayu Hendra. Teman-teman mau nanya, didirikan klub ya, Heart of Hope. Sorry, udah berapa lama ya tanda tanya? Karena rencana saya mau join nih ya, udah 5 hari yang lalu. Artinya ini 5 hari ini kan udah masa-masanya penarikan di permacet. Nah gini ya Pak, bukan Pak, Bu ya, Bu Aning ya, karena profilnya cewek itu ya, pakai jilbab gitu ya, jadi Bu gitu ya. Jadi gini, Bu Aning, Bu Rahayu ya, saya mau jelaskan nih ya. Ketika Anda mau memutuskan untuk bergabung ke suatu trading, investasi, atau apapun yang menghimpun dana ibu ya, kalian semua, itu yang dicari itu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, bukanlah berapa lamanya. Gitu. Yang dicari apa, Bos? Yang dicari adalah legalitas. Kenapa itu perlu? Uang kalian itu biar aman. Karena kalau yang ilegal ya kayak gini contohnya, drama sampai saya buat konten pun ikut pusing. Ya, jadi yang dibutuhkan kalau kalian mau memutuskan investasi di suatu trading, investasi, aplikasi, yang dibutuhkan adalah apa? Ya, saya udah bilang tadi. Legalitas OJK, Bapepti, dan beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan investasi itu. Jadi pemain Redford masih mau bilang nih, MSB, bilang ya, bilang di kolom komentar, bilang MSB gitu ya. Redford udah ROBD udah menyusul tuh, ada MSB-nya. Bentar lagi tuh ada Koala. Ini Redford ada juga nih MSB-nya. Ya udah, klik di kolom komentar gitu. Ya, buat yang anti Pondi, kita bisa tertawa ngakak sekarang atas pembodohan yang sudah disebarkan oleh mereka, komplotan Redford. Ini aplikasi ini akan berkasus nih, sama kayak kejadian Mar AINL AGT. Nggak jelas uang korbannya kemana sekarang tuh. Terima kasih. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.